Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Amsal 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup kita pasti pernah dihadapkan pada tawaran tentang cara yang cepat dan mudah untuk mencapai tujuan, termasuk dengan memanipulasi kebenaran, menurunkan standar kebenaran menjadi tidak terlalu penting. Sehingga kejujuran menjadi sesuatu yang langka, menjadi susah diperoleh, karena seringkali tidak diprioritaskan dalam hubungan sesama manusia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, memelihara sikap tidak jujur sama saja dengan membawa hidup kita pada perbudakan dosa. Mengorbankan kebenaran hanya untuk diterima dan dipandang baik di mata manusia adalah prinsip yang salah. Lagi pula tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan, Ia dapat melihat jauh ke dalam hati kita. Sementara bertahan dalam kejujuran, berarti berani berjuang bersama Tuhan di jalur yang benar, berani berkata ya jika ya, dan tidak jika tidak. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kadangkala bersikap jujur menjadi harga mahal, yang harus kita bayar, dan tidak jarang membawa kita pada keadaan kurang menyenangkan. Namun saat itu terjadi, Tuhan akan selalu setia menyediakan pertolongan dan menjadi perisai dalam hidup kita. Kejujuran adalah sebuah keharusan, tentu tidak mudah, tapi menuntun kita pada kebenaran dan keselamatan. Memulai kejujuran dari dalam hati akan membentuk perilaku yang jujur di hadapan manusia dan Tuhan. Kejujuran adalah pilihan terbaik yang harus kita ambil, karena itu adalah dasar yang kuat saat kita mulai membangun suatu hubungan yang sehat dan mempertahankannya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kejujuran adalah kunci kepercayaan orang lain pada apa yang kita katakan dan lakukan. Orang-orang akan lebih menghargai sikap dan perkataan kita kalau sikap jujur terus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, berpeganglah pada firman Tuhan, dan berjuanglah dalam kejujuran, sampai Tuhan mendatangkan kemenangan besar bagi orang-orang yang lurus jalannya. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, bukankah kita menjadi orang yang sangat beruntung? Bahkan ada yang berkata bahwa orang yang berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Dengan tuntunan Roh Kudus, kita dapat mulai belajar untuk berkata jujur, sebab kejujuran adalah salah satu karakter Allah kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.